Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama hadis dalam Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga dan orang tua beliau, guru-guru beliau, para ulama dan umat dimanapun berada. Kita masih bersama hadis Jubair bin Mut'im ketika Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan kita sudah jelaskan apa makna tidak masuk surga di sini. Dan sudah kita jelaskan bahwa orang yang memutuskan tali silaturahim akan kena di dua kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia akan dibalas dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat diancam dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan ini menunjukkan bahwa ini dosa yang sangat serius gitu. Dosa yang sangat serius. Karena sekali lagi kita tahu bersama-sama secara umum hukuman di dunia itu akan secara umum akan menghilangkan hukuman di akhirat, akan menggugurkan hukuman di akhirat, tapi tidak untuk beberapa dosa, diantaranya memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim atau durhaka kepada orang tua. Hukuman di dunia itu bagian dari keseluruhan hukuman sebelum dia akan diadab di akhirat. Jadi hukuman di dunia kal muqaddimah, sebagaimana pendahuluan. Dia akan kena di dunia, lalu nanti akan dikena di akhirat. Dia akan kena di dunia dan di akhirat. Sedangkan kita tahu bersama-sama bahwa kaidah hukuman di dunia secara umum itu menggugurkan hukuman di akhirat. Tapi tidak bagi pemutus silaturahim, tidak bagi orang yang durhaka kepada orang tua, kecuali dia tobat-tobatan nasuha, lalu dia perbaiki. Maka ini hal yang sangat membahayakan, ini hal yang sangat menakutkan. Ini masalah besar bagi diri seseorang. Ini akan berimbas kemana-mana. Dan dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan terbalik, atau yang biasa dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab atau mafhum mukhalafah, bahwa menyambung tali silaturahim, apalagi berbakti kepada orang tua, itu akan memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat. Jika di dunia dan di akhirat, jika kita lakukan di atas tauhidullah ya azza wajal, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, itu akan membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat. Ini hal yang sangat penting, hadirin Allah muliakan. Makanya kita tahu bersama-sama Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Muslim, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, rizkinya diluaskan, dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Maka sambunglah tali silaturahim. Jadi barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan kita tahu bersama-sama bahwa hadirin Allah muliakan, dan dipanjangkan usia itu bisa bermakna barakatul umr, panjangnya usia secara kualitas, secara keberkahan. Atau dipanjangkan usia dalam konteks apa yang ada pada catatan malaikat.
Jadi hadirin Allah muliakan, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini hal yang sangat patut dijadikan perhatian. Makanya sebuah hal yang cukup menggelitik ya, ada orang memutuskan tali silaturahim dan mencampakkan orang tua, melalaikan orang tua, benar-benar nggak punya waktu buat orang tua dengan alasan kesibukan kerjaan, alasannya bisnis atau kerjaan sibuk. Ya kerjaan sibuk, oke, besok nggak ada waktu lagi, lusanya nggak ada waktu, dan dilalaikan orang tuanya, orang tuanya nggak diantar dan sebagainya. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Ini hal yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi, kalau memang gitu loh, alasannya bisnis, alasannya, ini berarti kan alasannya rizki nih hadirin. Dia beralasan rizki untuk meninggalkan pintu rizki yang dijamin oleh Nabi SAW. Ini pintu rizki, menyambung tali silaturahim dan orang tua itu pintu rizki. Dan itu janji Nabi SAW, man ahaban yubsatalahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, dilapangkan, bukan ditambah 1-2 angka, dilapangkan, an yubsatalahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari, gitu. Usianya dipanjangkan, tambung silaturahim. Jadi itu tadi, manusia tuh seringkali melakukan hal yang sangat kontradiksi. Ngakunya pengen ke kanan tapi ngerjain ke kiri. Sama kan? Kalau ditanya pada masuk surga nggak? Mau. Tapi kok jalan yang Anda pilih jalan ke neraka ya? Anda melakukan maksiat, Anda melakukan kemungkaran, Anda melakukan dosa dan seterusnya. Sama. Aduh, kenapa sih Anda melalaikan orang tua? Kenapa nggak ngantar orang tua? Kenapa nggak ngantar orang tua? Kenapa nggak ngantar ibu Anda atau nggak ngantar ayah saya? Oh, saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk meeting, sibuk rapat segala macam. Bukan berarti kita mengatakan tinggalkan kewajiban Anda, tapi nggak mungkin nggak bisa digabung kecuali karena kelalaian. Itu meeting Anda, ketemu sana, emang ada garansi dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam bahwa itu pasti menjadi pintu rezeki? Kan ada garansi, gitu. Lalu Anda meninggalkan sesuatu yang sudah dijamin sama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itu lucunya manusia tuh. Sibuk mengerjakan hal yang nggak ada jaminan, nggak ada garansi, bahkan seringkali dosa gitu loh. Ada banyak di antara orang itu nggak ada waktu sama orang tuanya, nggak peduli sama orang tuanya, dan waktunya habis untuk maksiat, gitu. Dia nggak misalnya dia nggak urus orang tuanya, terus dia ngapain? Dia tenggelam dalam hiburan-hiburan maksiat. Itu yang merusak rezeki Anda, gitu. Itu yang membuat rezeki Anda nggak berkah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi, la yadkhul jannata qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka pemahaman terbaliknya atau dalil khitab, mafhum mukhalafah, barang siapa yang menyambung tali silaturahim di atas tauhidullah, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga dan dia akan mendapatkan keberkahan di dunia. Ini yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.